Baik, pada materi sebelumnya kita sudah melakukan pengukuran atau measurement user experience dengan beberapa alat ukur. Nah, pada materi berikutnya kita akan mencoba memberikan contoh sebuah user experience. Nah, contoh ini adalah sebuah contoh dari produk yang berupa web pariwisata, yang kemudian nanti kita akan bisa menilai apakah web pariwisata tersebut dia bernilai good or bad dari user experience-nya. Nah, materi ini akan saya ambilkan dari sebuah slide yang berjudul Why User Experience is More Important Than Marketing, yang ditulis oleh Trent Mankelo. Ada sebuah iklan yang kemudian mengiklankan musim dingin atau winter on the Kapiti Coast, pada pantai Kapiti dekat Wellington. Tapi di sini situasinya tidak menarik gitu ya. Nah, berbeda kemudian dengan sebuah iklan winter on the Queensland Coast, musim dingin di pantai Queensland near paradise, bagaikan surga. Nah, ini ada sebuah iklan yang sangat menarik di pantai Queensland ya. Kemudian ada juga Air New Zealand itu mengatakan come to the Queensland, why don't ya? Nah, inilah dia website pariwisatanya yang akan menuju ke Queensland coast tadi, ke pantai Queensland. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh si pengguna ketika dia akan menikmati pantai Queensland tadi. Maka sebagai contohnya, pengguna akan memilih salah satu travel wisata, yaitu this Port Douglas Deluxe Good. Jadi dia memilih yang Port Douglas. Port Douglas ini adalah pilihan yang ada di paling bawah dengan rate from $435 ya, dengan keterangan per season include 7 night accommodation only. Jadi ini sudah termasuk 7 malam akomodasi mulai dari 11 Oktober sampai 23 Desember dan 6 Januari sampai 31 Maret. Kemudian selesainya sampai 15 September. Jadi yang kita ingat adalah di sini akomodasinya 7 hari, nilainya $435 ya. Oke, dia memilih yang ini. Berikutnya. Nah, looks promising. Oke, where next? Jadi, setelah tadi memilih Port Douglas, maka kemudian akan ada pilihan atau tampilan pilihan hari atau tanggal ya. Nah, kemudian berikutnya, nah, apparently I have to use the far finder. That's a bit weird. Jadi setelah tadi sudah memilih Port Douglas dengan akomodasi 7 hari, tetapi di sini si pengguna harus memilih harinya gitu ya. Oh, ini agak aneh gitu ya. Oke, jadi ke far findernya, jadi pilihan harinya itu. Oke, to boost your Port Douglas holiday online, please use the far finder to your right. Oke, di sebelah kanan. Ya sudah. Kemudian I'll plug in some random dates. Nah, dia akan memilih hari random ya. Setelah itu dia memilih mulai dari tanggal 1 November sampai dengan 11 November dengan jumlah traveler 2. Setelah itu, nah, wah, ini sudah si pelanggan atau si pengguna sudah mulai agak kesal ya, karena setelah tadi milih Port Douglas, ternyata kok masih setelah dipilih tanggalnya kok masih ada pilihan yang lain lagi. Oh, ternyata setelah di scroll ke bawah masih belum menemukan hotel yang tadi sudah dipilih. Nah, kemudian
di scroll lagi ke bawah, ternyata ada di bawah paling kiri gitu ya. Nah, di sini sudah kelihatan, oh ternyata sudah ada hasilnya. Nah, dengan total pengeluaran yang harus dibayarkan adalah 1.448. Oke, tadi bukannya kita memilih sebuah Podoglass dengan harga $435 per personnya. Padahal kan tadi cuma milih dua orang atau 2 person. Seharusnya kan tidak lebih dari sekitar 870, tapi ternyata kok di sini totalnya sampai 1.400 sekian. Berarti kan tidak sesuai dengan pilihannya tadi. Oke, mungkin tadi saya tidak memasukkan tanggal sebanyak 7 malam. Oke, seharusnya kan tadi akomodasinya hanya 7 malam, tapi mungkin tadi memilihnya dari tanggal 1 sampai 11 atau 10 hari ya. Mungkin ini yang membuat lebih mahal. Oke, mungkin setelah itu maka kita akan ganti dulu tanggalnya. Oke, gantinya gimana ini? Oke, kita mulai lagi dari sini. Oke, kita ganti tanggalnya dari tanggal 1 November sampai dengan tanggal 8 November. Itu sebanyak 7 hari atau 7 malam menginap. Oke, setelah itu diklik lagi. Nah, setelah diklik, tapi kok ternyata di sini harganya masih lebih mahal, 922. Padahal kan seharusnya tadi 435 kali 2 tidak lebih besar dari 870 sekitar segitu ya. Tapi dari sini kok ternyata masih lebih mahal lagi. Nah, ini membuat si user atau si pengguna merasa kesal karena tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan di awal. Sehingga si pengguna give up atau menyerah mau pergi ke Queensland karena penawarannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oke, itu contoh sebuah user experience pada sebuah website pariwisata ke pantai Queensland yang kalau kita simpulkan maka user experience-nya itu bad atau buruk gitu ya.